Halo guys, ketemu lagi di vlog lomba go-kart rental. Dan ya, kali ini kita udah sampai video ketiga di track yang sama, yaitu track Yogyakarta Go-Kart Kids Fun. Dan di video ini ada yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu karena sebelumnya kita ikutan di member race dan pakai go-kart pro, dan kali ini kita bakal ikutan balapan di Saudi W Series yang sprint. Dan juga kita bakal pakai go-kart yang Saudi-nya ini, seriesnya Saudi RT8, dan ya, go-kartnya tentunya lebih kencang, dan balapannya bakal lebih seru karena kita bakal balapan dengan top driver yang ada di Jogja Go-Kart sini. Dan untuk sedikit info, Saudi W Series ini udah diselenggarain 2 kali ya guys, dan kita skip yang pertama karena itu kemarin pas lagi kita member race yang balapan trek hujan, dan akhirnya kita bisa ikutan yang di series kedua ini. Dan sedikit info, setiap balapan SOS Sprint Race itu juga ada dibarengi dengan SOS Junior Race, yaitu balapan SOS untuk anak-anak yang berumur 7-14 tahun. Jadi misalnya kalau kalian punya anak, ponakan, atau adik yang pengen ikutan balap, jangan khawatir, mereka bisa balapan juga di SOS Junior Race-nya. Singkat cerita, gue baru sampai di Jogja sehari sebelum balap, yaitu tanggal 18 Mei. Dan kebetulan kita sampainya malam dan cuma ada 1 slot yang bisa kita pakai buat latihan. Jadi cukup deg-degan dan kita harus ngumpulin data sebanyak-banyaknya biar besok bisa langsung kompetitif. Dan ya pastinya saat kita baru pertama kali coba, kita langsung cek gimana karakter go-kartnya, apakah suka understeer, oversteer, atau brake-nya lebih sensitif atau gimana. Dan ya, ini di lap pertama agak khawatir ya, karena kita agak susah ngebelokin go-kart dan rasanya sangat under. Jadi ternyata nggak semudah itu pindah dari go-kart pro ke go-kart Saudi, dan gimana cara up to speednya kita nggak tahu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beradaptasi di balapan ini tanpa ikut balapan yang di depan. Jadi kita fokus aja memahami go-kart yang kita pakai sekarang. Dan kita biarin aja yang lain jalan duluan, karena ya nggak perlu juga battle karena kita belum paham juga nih dengan go-kart ini. Jadi kita besok juga nggak bisa latihan, langsung kualifikasi, dan ya itu kita kesulitan juga, nggak bisa dapat reaksi yang bagus. Understeer lagi di sini tikungan terakhir yang biasanya seharusnya gampang, dan tikungan ini diatur gasnya biar go-kart yang gas sideways, dan tikungan pertama understeer juga. Ini sungguh 7 lap yang sulit ya. Jadi kita langsung aja. Jadi agak berbeda dari balapan balapan member race yang sebelumnya ada di Jogja Go-Kart. Kalau untuk SOS ini ada sesi kualifikasinya guys. Jadi untuk semua peserta yang udah daftar dan datang tepat waktu, bakal dikasih kesempatan 2 lap untuk cetak waktu tercepat mereka, dan kemudian waktunya bakal dijadiin referensi posisi start pas setiap balapnya nanti gitu. Jadi kita dapat go-kart nomor 40 dan kita nungguin go-kart yang di depan untuk jalan lebih dulu. Jadi sistemnya kayak one shot qualifying, tapi kita dikasihnya 2 lap. Jadi kita nggak boleh ngelakuin kesalahan dan terlalu push atau gimana. Tapi karena ternyata semalam kita ternyata nggak terlalu kencang, jadi kita masih harus belajar lagi di sini. Jadi kita harus memanfaatkan 2 lap yang ada agar kita bisa lebih kencang. Dan kita pakai go-kart yang berbeda dari semalam. Understeernya masih terasa dan masih harus dikontrol gasnya di setiap tikungan, dan mungkin juga kondisi tracknya yang masih belum optimum ya. Ada yang spin, kita start di lap ini agak terganggu, mesti apex. Understeer lagi, masih terlalu diurut, sangat-sangat gak optimal.
Mas karena ya kita masih belajar juga. Ini apexnya lagi, dan sini juga terlalu overshot dan iya nggak optimal, dan ini juga lumayan, tapi go-kartnya sedikit lompat-lompat, kalian bisa dengar suaranya. Dan ya ini kita kontrol agak sedikit ngelok di rem, tapi sepertinya masih oke. Dan ini lebih better dari yang tadi. Di sini ya lumayan, nggak terlalu melebar kayak tadi, dan ya di sini kita masih overshot juga, jadi pas lagi keluar tikungan dua terakhir itu mobilnya agak sideways, dan ya kita cuma bisa pasrah aja. Tapi untuk go-kart yang ini ternyata feelsnya lebih baik dari go-kart yang semalam, karena ada understeernya tapi nggak terlalu separah yang semalam. Jadi ya mungkin kita masih bisa improve lagi misalnya kalau dapat go-kart yang lain. Oke, langsung aja next kita lanjut ke balapan penyisian pertama. Dan kebetulan kita dapat posisi 12, dan yang luar biasanya adalah kita akan balapan 12 go-kart sekaligus di track go-kart rental. Jadi tracknya bakal padat banget, dan kebetulan kita posisi 12, dan ini di split pertama. Jadi kita bakal ketemu sama jagoan-jagoan di Jogja Go-Kart, rating nomor 1 dari SOS kemarin, juara endurance. Dan ada Om Cendika juga, nanti kita lihat posisi kita Om Cendika. Dan ada Veno, yaitu salah satu ex driver gak masalah yang sekarang udah jadi pembalap slalom yang sukses gitu. Jadi ya kita langsung aja posisi start paling belakang dan siap-siap menuju start. Kita lihat, and ready and go. Jadi start yang sangat buruk karena kita baru pertama kali balapan di pakai go-kart ini, dan kemarin juga sengaja, dan kita nggak tahu cara start yang benar. Jadi kita ketinggalan jauh untungnya untuk first lap. Semua pembalap lap time akan untuk kita bisa dapat satu posisi karena ada yang kena tabrak tadi, dan kita oportunis lagi langsung ngantri di posisi kanan. Om Cendika kena bump, dan ya sangat beruntung kita bisa up 3 posisi di lap pertama. Dan ada go-kart yang mau menyusul kita, tapi kita langsung dicancel saja. Brakingnya masih terlalu ngelock, selalu sliding, dan dia kena bump dari belakang yang kita nggak tahu siapa untuk saat ini. Dan ternyata nanti kita bakal tahu ya, ternyata siapa yang ngebomb kita sedikit tadi. Dan ya balapannya juga cukup panjang, 20 lap, dan cukup melelahkan juga. Dan ya oke, pembalap di depan struggling dengan brakingnya, kadang suka ngelock dan wide di semuanya tadi. Jadi kita mungkin bisa memanfaatkan itu. Tapi sepertinya kita juga kurang kencang di sini, dia menjauh. Kita tetap di atas dan coba side by side, dan ternyata ada yang side by side juga di samping. Dan ternyata ini ada Om Cendika sangat kencang, dan sedikit kejepit dan kegeser juga Om Cendikanya, tapi untungnya kita berdua nggak tabrakan atau ada yang spin. Kita turun posisi lagi, jadi di posisi 9 12 posisi 9. Mungkin bisa langsung kencang banget bisa untuk pembalap yang di depan kita ini untuk go-kart nomor 36. Dan ya kita coba spin, nggak terlalu overshoot biar misalnya kita bisa dapat line yang lebih bagus dan setup overtaking di salah satu corner. Dan ya kita side by side sedikit, bisa switchback atau enggak, ternyata masih kurang. Memang cukup sulit ya untuk menyusul di sini apabila kita nggak punya advantage sedikit power dari go-kart lain. Dan ya kita lihat exit yang lebih bagus, tapi Rasi tetap nggak bisa untuk side by side di sini. Untuk depan kita masih struggle di tikungan kedua.
coba tetap rapi aja misalnya catch up dengan dia, karena posisinya pun nggak stabil di belakang dia persis, kayak posisi menjauh mendekat menjauh mendekat. Kita selalu again di tikungan ini ataupun namun di bagian track yang lain tuh kita ketinggalan, terus kita mungkin frustrasi ya. Temen Sendika di depan dan ngejar lokap yang satu lagi juga di depan. Masih tricky karena kayaknya top speed kita yang kalah, tapi ya mau gimana lagi. Kita lihat guys, kita bumper side by side guys, dan posisi kita nggak menguntungkan, ada di luar dan hampir kejepit dan di belakang. Maaf jadinya karena frustrasi, dan tadi switch back walaupun balap yang di belakang kita dan hampir out of space, tengah ban sudah di posisi di rumput. Kita harus mengamankan diri kita sendiri dan ya sedikit jempol. Ya kita turun lagi. Setelah turun 2 posisi berarti kita ada di posisi 11. Sedikit bam karena misjudge. Dan ya memang ini kelas yang topnya di SOS Sprint ini. Jadi semua pembalap udah kompetitif banget ya, kencang, udah tahu cara overtakingnya gimana. Jadi kita bakal susah melihat orang yang punya membuat optimis gitu. Nah ya, tapi kita masih beruntung masih bisa nempel untuk pembalap di depan kena ban. Dan ya kita terima kasih untuk driver yang di depan kita kasih jalan, dan yes, double overtake opportunis. Nggak tahu kenapa tadi biasanya kan kayak agak agresif ditutup, tapi ternyata tadi dikasih jalan, dan terima kasih Om. Jadi saat ini posisi di depan masih cukup jauh, jadi kita fast forward aja dulu. Dan ya 4 lap lagi, balap di depan udah makin mendekat, tapi apakah kita bisa untuk mendekat tambah mendekat lagi? Dan untungnya nggak ada gangguan dari belakang atau kita nggak perlu battle. Ternyata kita masih bisa gain, dan juga kita masih belajar dengan bawa go-kart ini di sirkuit yang jauh ini. Posisinya udah sangat dekat, bumpernya sudah kelihatan jelas, nomornya hampir kelihatan. Dan iya, 1 lap lagi, posisinya sudah dekat, hampir bumper to bumper, kita bisa ngebom dia kalau mau sekarang. Dan ya, top speed kita masih kalah sepertinya. Dexing di sini juga kita masih kalah. Dan exit corner yang kita dapat ini kencang sedikit banget, dan ya kita bisa switch di sini, tapi useless move karena kita mengambil posisi yang nggak menguntungkan, jadinya ya kita harus rela dengan posisi kita sekarang. Jadi kayaknya kita finish di posisi 9, dan tentunya nggak lolos ke babak berikutnya, jadi kita harus daftar lagi dan coba penyisihan lagi di race berikutnya agar kita bisa lagi ke final atau enggak. Tapi balapan kali ini juga lumayan menenangkan lah, karena semalam kita coba tuh kita nggak bisa kencang sama sekali, dan untuk ternyata balapan kali ini bisa sedikit keep up dengan yang lain, dan jadinya bisa bikin kita pede. Dan setiap balapan kita jangan lupa untuk tanya dulu apakah ada direkam, karena kita ada beberapa kali balapan di sini ada yang kelupaan kerekam lah, ada yang baterainya habis lah. Jadi agar kita bisa bikin vlog yang cukup panjang, jadinya kita tanyain dulu dan selalu pastikan kalau GoPro kita ngerekam. Dan kali ini kita dapat go-kart nomor 43, go-kart yang belum pernah kita coba karena kita udah pernah nyobain go-kart 42, 40, dan lupa ya satu lagi yang dari kita pakai, lupa go-kart nomor berapa. Ternyata setirnya sedikit goyang di sini, jadi kayak nggak kencang aja gitu. Misalnya kita geser setirnya, nggak ada input ke bannya,
tapi kata mekaniknya nggak bisa diapa-apain lagi, jadi ya kembali lagi kita balapan go-kart rental. Dan kebetulan di sini balapannya langsung 12 go-kart dan semuanya dipakai, jadi kita nggak bisa request go-kart yang lain. Langsung aja ke garis start, dan kali ini kita bisa ngelihat pole position ya, karena kita start di posisi keempat. Kebetulan pole positionnya adalah Om Cendika, dan kita bakal ngelakuin penyisihan lagi. Dan syaratnya untuk lanjut ke babak semifinal adalah kita harus finish di posisi 4 teratas, guys. Jadi untuk kali ini bakal sangat sulit ya, karena posisi kita di keempat, jadi kita harus mengamankan posisi ini dan kita nggak boleh mundur ke belakang karena berikutnya tuh. And go ya, start cukup jelek dan kita kena jam di sini. Dan start yang agresif, tapi kita ngambil line yang ngantri di kanan biar menang track position, dan alhamdulillah kita bisa naik lagi ke posisi 4. Dan ya, kita harus hati-hati lagi dengan pembalap di belakang karena mereka kencang-kencang. Dan apalagi yang tadi posisi nomor 2 kalau nggak salah tuh dia punya rating ke 2 juga di Jogja Go-Kart ini. Dan ya, kita lihat kita ada side by side, dan yes, apakah clean, lumayan kayaknya, walaupun ada senggolan sedikit kita bisa naik ke posisi ketiga dan mengamankan satu buffer posisi untuk lolos ke babak berikutnya. Dan Om Cendika udah mulai kabur di depan bersama pembalap yang posisi kedua, bukan sedikit mistake understeer. Dan ya, kita ngelok dan ternyata kena bump sedikit dari belakang. Kita masih posisi 3 defensive line biar nggak kena bump, tapi kena bump jadi ya kita kalah. Turun lagi ke posisi 4, kita nggak ada buffer posisi lagi ke belakang. Dan ya, kita coba kejar posisi ke depan karena ternyata ada posisi 2 melintir. Kita naik lagi ke posisi 3, lumayan ada satu posisi untuk buffer kita lolos ke semifinal. Jadi yang penting itu adalah kita lolos ke babak berikutnya, karena kita kan sudah kualifikasi. Nanti startnya itu bakal pakai waktu kualifikasi kita, jadi posisi finish kita tuh nggak ngaruh. Dan ya kita kena dive bomb, jatuh dia agak jarak ya biar kita nggak bersenggolan sampai spin. Dan posisi keempat, kita nggak boleh ke spill di sini. Lumayan kencang untuk pembalap yang barusan muncul kita. Langsung kita ketinggalan. Dan ya, kembali lagi go-kartnya cukup lompat-lompat saat berbelok. No, hampir bisa opportunis, tapi ya ayo kita langsung jalan, karena kalau kita berantem sekarang kita nggak bisa lolos. Dan ya kalian bisa lihat tadi pembalap yang baju merah kena penalti karena mungkin bersenggolan dengan pembalap yang depan kita ini sekarang. Jadi ya, kita dapat posisi ketiga lagi, posisi yang lebih aman sedikit. Dan kita coba aja nggak terlalu nge-battle di depan pembalap depan, karena ya yang penting kita finish di posisi 4 besar. Karena percuma juga misalnya kita mau ngebalap pembalap depan battle malah merusak lap kita dan membuat pembalap di belakang mendekat. Jadi lebih baik ya kita konvoy aja sih, walaupun ya gue juga coba untuk berusaha mendekat ya, tapi ternyata juga sulit. Apalagi misalnya kalau kita ngotot lagi malah takut yang ngelakuin mistake. Jadi ya lebih baik kita cari aman aja di sini. Dan ya, seperti rencana kita sebelumnya, kita beruntung nggak terkejar oleh pembalap yang di belakang dan kita berada posisi ketiga. Ini memastikan kita masuk ke semifinal, jadi lumayan daripada tidak sama sekali.
Jadi kembali lagi nanti kita semifinal, kita bakal start di posisi yang udah ditentukan oleh kualifikasi tadi, dan ya semoga perjalanan kita bakal mulus untuk kedepannya. Katanya ada ganjelan ya? Ada ganjelan buat duduk ya? Boleh coba nggak? Boleh coba dulu nggak bentar? Jadi sedikit keluhan karena ini go-kart baru, kita baru pernah pakai. Posisi tangan tuh ternyata agak sedikit kejauhan dari beberapa tikungan, kita harus ngelepasin satu tangan karena nggak nyampe untuk megang setirnya. Jadi gua mencoba untuk pakai bantalan lagi, dan ternyata malah posisinya terlalu tinggi dan Nggak ada yang lebih kurang enak. Ini gue yang ganjel dikit. Hah? Enak pakai ganjel mas? Enggak, tadi kalau nggak pakai kejauhan steeringnya begel. Beda-beda mas. Nggak ada yang mobil. Jadi 40 ke atas yang ada beda. Oh. Iya sih, ya, kakinya sih udah enak tapi tangannya mestinya agak nanggung aja gitu. Jadi pengen cobain bantalannya. Ya jadi tadi kata omnya itu Nggak ada yang lebih gelis lagi ya? ternyata go-kart yang nomornya besar, nomor 40 ke atas itu posisinya reach tangannya juga agak jauh, tapi pas lagi go-kart yang nomor 30-an ke bawah, 40 ke bawah, posisi tangannya itu agak lebih dekat dikit. Jadi mungkin bakal lebih fit sama kita. Dan sekarang kita lanjut lagi ke babak berikutnya karena kita lolos tadi, dan sekarang kita berada di posisi start ke-7 di babak semifinal. Balapan akan dilaksanakan 20 lap seperti sebelumnya, and go. Start yang lumayan decent tapi kita kena blok, jadi kita hold sedikit. Dan iya, kita cari positioning yang bagus, dan yang nggak ada posisi yang terlalu bagus, dan tapi kita kena bump. Ini lumayan juga. Kita mau coba di outside atau enggak, dan ternyata di depan kita kena dibuang. Alhamdulillah malah kita naik satu posisi. Dan ya, ada 2 go-kart di depan yang untuk saat ini masih bisa terkejar, dan agak sedikit struggle. Tapi go-kart ini jauh lebih enak dari beberapa go-kart sebelumnya, jadi ya sepertinya kita bisa fight kali ini. Dan ya dan yes, bisa opportunis karena yang depan lagi battle, dan pembalap di depan juga mengambil line yang agak lebih luar, kita bisa dive ke dalam. Dan ya di sini sangat powerful sekali go-kartnya dibandingin go-kart yang lain. Kita bisa side by side, dan walaupun ada sedikit senggolan tapi ya lumayan clean sedikit. jadi ya lumayan, kita naik ke posisi langsung, berarti kita udah ada di posisi keempat saat ini. Di depan ada Om Cendika, karena Om Cendika kualifikasinya lebih kencang dari kita, jadi kita startnya bakal di belakang Om Cendika terus. Dan sepertinya dia sedang struggle dengan go-kartnya. Kalau nggak salah sih dia bilang go-kart yang ini tuh sangat-sangat understeer, jadi agak sulit dikontrol di tikungan pertama. Dan ya kita lihat dengan optimis, jaraknya selalu mendekat. Sedikit struggle dengan brake-nya, mungkin bisa ya kita coba ngambil line yang sebagus mungkin, dan yes, kita lihat proteksi yang lebih bagus. Terima kasih Om. Dan ya di depan ada go-kart lagi, dan gue nggak tahu kalau pas lagi balapan kemarin, gue nggak tahu ini omnya itu overlap atau enggak, tapi ngeliat pace nya tuh lumayan agak pelan, jadi mungkin antara go-kartnya trouble atau di overlap. Dan ini misjudge, sepertinya dia mau belok dan ya kena bam. Mohon maaf Om, karena kirain tadi saya dikasih posisinya, tapi ternyata Om yang pakai helm hitam tadi turn in, jadi ya kita ngebam sampai spin seperti ini. Tapi mungkin juga tadi posisinya juga sepertinya udah dekat di belakang. Dan mungkin kita kena penalti, kena slow down, dan ya kita coba untuk slow down di tengah-tengah agar tidak mendeteksi. Ya, agak sedikit nakal ya, mohon maaf, mungkin besok harus pinggir. Om Cendika kembali lewat,
Ya, tapi karena tadi kita cukup pede dengan pace kita dan setelah penalti kita hanya turun satu posisi saja, masih ada harapan untuk lolos. Dan faktanya untuk yang sekarang ini kita ada di posisi keempat dan posisi aman untuk lolos ke final. Kita lihat di sini exitnya, lihat sebelum breaking point itu side by side luar biasa. Go-kart ini kencang banget. Kalau go-kart lain kayaknya susah ya. Yang ini kayak kita sangat kebantu oleh power go-kartnya yang sangat kencang. Dan perjalanan kosong di depan, dua pembalap di depan udah sangat jauh, kita nggak bisa ngejar. Ya, karena kita belajar mempelajari lagi go-kartnya dan kebetulan kita ada performa yang kencang, jadi kita harus bisa manfaatin informasi dari go-kart yang ke belakang. Apakah ada yang ngejar kita? Seperti nyaman, tapi ya tikungan kedua ini tadi jorok banget ngeremnya. Kembali lagi di depan terlihat ada go-kart lagi dan ternyata sepertinya overlap, dia udah ngasih jalan ke kita. Agak sedikit nervous, tapi terima kasih om. Dan lap terakhir, sepertinya kita ketemu lagi dengan om yang tadi nggak sengaja kita senggol. Tapi sepertinya kita juga ada di no man's land. Tempat yang di belakangnya cukup jauh dan ya kita nggak perlu terlalu ngotot. Dan ya finish di posisi ketiga dan kita memastikan spot di final. Yes. Dan ya kita telah memastikan spot untuk di final, tapi karena tadi ada accident kita nabrak pembalap lain, jadi ya kita harus minta maaf sebelumnya. Meskipun misalnya overlap ya tetap aja kita nabrak adalah nabrak ya. Om tadi ketabrak saya ya? Bukan. Om bukan. Maaf ya om ya. Saya salah perhitungan pas lagi beloknya om. Dan tanpa basi-basi kita langsung mulai aja finalnya. Start posisi 8, start yang cukup decent, gak kena susul yang lain tapi kena bam, dan akhirnya kita kena susul yang lain posisi 9 ya. Tapi gimana lagi ya, kita harus berusaha karena ya ini balapan terakhir dan hanya ada satu kesempatan. Kita lihat, nice overtake dari pembalap yang pakai go-kart nomor 41 dan wah, ini lumayan padat banget ya. Baik bahasa di tikungan pertama dan kita opportunist ngambil inside line di sini. Dan ya kita naik lagi ke posisi 8 dan ya di depan kita persis ada rating nomor 1 di Jogja Go-Kart. Dia sedikit ngambil posisi startnya dan ya kita juga opportunist lagi ngambil inside line lagi dan ya kita ada posisi 7 dan kita ngambil outside line seperti biasa, nggak belajar dari kesalahan sebelumnya yang sedikit useless gerakannya, tapi kita mau gimana lagi daripada kita usul. Dan ya kita bisa opportunist lagi naik ke posisi ke-6. Nah, langsung kena bom sedikit tapi ya sepertinya go-kart kita lumayan powerful di sini dan kita paksa lagi dive down the inside dan iya kita dapat posisi ke-6, balik lagi. Go-kart di depan sudah makin jauh. Rating nomor 1 saat ini di Jogja Go-Kart. Kita coba ambil line clean mungkin, coba sedikit usaha untuk nggak melakukan banyak kesalahan. Jetnya nggak semakin mendekat dan apa yang udah game over bagi kita. Tapi ternyata di tikungan sini kita memangkas banyak sekali jaraknya, tapi kembali lagi menjauh
bagian belakang track, di depannya lagi kita lihat ada Oxeno yang sedang battle sepertinya. Ya, kita sepertinya bisa gaining di tikungan ini, tapi di exit ini kita masih kalah. Kita coba player sepertinya event, dan di exit ini sepertinya poker kita jauh lebih powerful. Dan juga kita coba itu. Nah, ini sekali kita kaget karena dia ngeklik Apex-nya nggak bisa gain. Di posisi kita ada bumper. Di depan masih battle antara Oxeno dengan pembalap di depannya lagi ya. Kita lihat 13 lap lagi. Jaraknya masih sama, kita masih belum menemukan celah untuk menyusul. Lumayan clean, tapi untuk kalau kita ngeliat ke depan lagi, jarak kita semakin mendekat juga ke rombongannya Veno. Dan Veno berhasil menyusul satu posisi, dan iya akhirnya kita nyampe ke grupnya. Tapi ya tentunya kita harus melewati pembalap nomor 1 dulu, maksudnya rating nomor 1 dulu. Dan ya masih belum bisa apa-apa. Dan iya ternyata kok pembalap di depannya melebar, dan kita telat, nggak bisa jadi oportunis lagi seperti di lap-lap awal tadi. Dan ya lumayan sedikit slow down di tikungan terakhir ya, kita nggak sengaja ngebang. Dan ternyata pembalap di posisi depan terjadi senggolan ya. Ini lumayan beruntung kita berada di posisi 5. Dan ya Veno udah battle dengan pembalap yang di depan kita tadi, dan ya kita stuck sekarang di belakang sini, nggak bisa maju. 9 lap to go, masih semakin menipis. Dan iya kita cukup kaget ternyata cornering speednya lumayan pelan di situ, dan ya kita nggak bisa keep up karena kita harus ngerem bergagak lagi ya. 8 lap lagi, tapi mungkin dari rem bergagak kita bisa muncul. Dan dia mesti Apex pembalap depan kita, dan yes, sangat beruntung, dan akhirnya kita bisa masuk ke posisi keempat. Nah, nggak tahu seru di depan saya dengan pembalap rating nomor 1 kalau salah namanya Om Bimo Aji. Dan ya di sini ini cukup struggle, kayaknya go-kartnya nggak terlalu kencang. Dan ya kita lebih baik mikirkan resikonya kita sendiri. Dan oh no, Om Bimo udah escape dari Veno, sepertinya dia bakal kabur. Dan oh, kita kena bump di sini, geser hampir aja kena bump di sini. Dan steering wheelnya agak aneh ya, masih ke kiri padahal mobil kartnya udah lurus. Jadi dan ya kita hampir aja masuk ke rumput lagi seperti balapan sebelumnya. Ya, turun 1 posisi, sekarang kita di posisi kelima. Di terakhir podium, dan ya, lumayan prestasi, kita start posisi ke-8 dan posisi kelima ini udah cukup lumayan. Oh, kencang sekali ya yang tadi baru nyusul kita, karena udah kena susul, udah kita susah nyari celahnya. Beberapa lap terakhir, lihat juga dapat exit yang lebih bagus. Wah sih, oh
ngeri sekali. Tapi kita naik lagi posisi pertama sepertinya go kart yang tadi nyusul kita kena penalti. Tapi ya lumayan, kita naik posisi 4 lagi dan kita harus nyoba ngalahin Svenno di sini. Tapi ya seperti mal profesional, less mistake, dan kecuali dia bisa ngelakuin kesalahan sepertinya kita nggak bakal bisa nyusul. Dan kita coba yang lebih clean, masih belum bisa, dan 2 lap lagi. Dan sebenarnya kita agak hopeless menyusul Svenno, dan DLC sini posisinya nggak makin dekat, dan sepertinya kita lebih baik untuk defend dari posisi belakang karena ya tadi pembalap yang kena penalti tadi juga space-nya sangat kencang ya. Menyusul kita, menyusul Svenno, dan kita harus waspada karena mungkin dia bisa menyusul kita lagi di tikungan pertama. Dan di sini masih aman, kita coba tengok apakah ada orangnya buat mengejar Svenno. Nggak cukup untuk dive, sedikit melebar, dan di sini ya lebih baik kita defend. Dan ternyata kita kena bam lumayan melebar, dan udah dikasih space lagi untuk kiri, sedikit frustasi, dan untungnya nggak spin. Kita di posisi kelima, dan iya ada kesempatan untuk dapat result yang lebih baik, tapi sepertinya ya mau gimana lagi ya. Ya salaman dulu, agak sedikit gak ikhlas, tapi ya namanya juga balapan, apalagi ini balapan go-kart rental yang emang bumper to bumper, jadi kayak mau ada kontak pun itu susah untuk dijudge nya. Jadi ya cukup lumayan karena hasilnya kita finish di posisi kelima, dan nggak disangka juga bisa naik podium karena semalam sebelumnya kita nyoba go-kartnya pun sangat pelan, off pace 1 detik, dan masih nggak ngerti cara bawanya. Tapi untuk kali ini bisa podium, udah lumayan prestasi, walaupun meski kita bisa dapat posisi yang lebih baik. Tapi ya balapan adalah balapan, mungkin kita harus coba evaluasi, dan mungkin next time kita bakal jadi lebih agresif lagi dan coba perbaiki pace kualifikasi kita, jadi biar bisa start lebih depan dan bisa fight di depan. Sekian vlog dari gue, bye bye.